Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Purna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah dalam kitab Taqrib atau Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hada faslun, ini fasal menjelaskan wa idza dafa'a ila rajulin ardhon liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rib'iha lam yajuz. Wa idza dafa'a, dan apabila menyerahkan siapa orang yang memiliki harta atau yang memiliki tanah, ila rajulin, kepada seseorang, ardhon, sebidang tanah. Jadi kalau pemilik tanah menyerahkan kepada seseorang sebidang tanah, liyazra'aha, untuk supaya orang tadi menanaminya tanaman tentunya, wa syarata, dan dia mensyaratkan, pemilik tanah tadi mensyaratkan, lahu, untuk orang yang diserahi tanah tadi, juz'an, bagian, makluman, yang diketahui, min ribi'iha, dari hasil tanamannya itu. Kalau begitu akadnya lam yajuz, maka tidak boleh. Akad seperti ini namanya akad muzaro'ah. Ada mirip seperti muzaro'ah, namanya mukhabarah. Kalau di syarahnya yang di Fathul Qoribnya itu diterangkan sebelum muzaro'ah mukhabarah. Mukhabarah itu apa? Kalau mukhabarah itu pemilik tanah nyuruh orang untuk menanami tanahnya itu, tapi benihnya dari penggarap, dari petani. Itu namanya mukhabarah.
Kalau muzaro'ah, yang punya tanah nyuruh orang menanami tanahnya, benihnya semuanya dari pemilik tanah, itu namanya muzaro'ah. Di dalam fikih madhab Syafi'i, menurut qaul yang ashah, qaul yang paling sahih, walaupun nanti ada pendapat Imam Nawawi tapi dianggap lemah pendapat itu, beliau mengacu kepada pendapat Ibnul Mundhir rahimahullah, itu membolehkan. Namun yang ashah, yang paling sahih dalam madhab Syafi'i, itu tidak boleh. Jadi akad muzaro'ah maupun akad muzaro'ah maupun akad mukhabarah itu tidak boleh. Saya ulang, kalau mukhabarah benihnya itu dari petani, dari penggarap. Nah, sementara kalau muzaro'ah benihnya dari pemilik tanah. Nah, nanti dengan bagi hasil, dengan ketentuan bagi hasil, misalnya 20, 80, 30, 70, terserah, tergantung perjanjian. Kalau benihnya dari petani, mungkin petaninya 70, pemilik tanahnya 30 mungkin. Nah, kalau benihnya dari pemilik tanah, semuanya dari pemilik tanah, petani hanya menggarap saja, maka namanya nanti bisa 30 untuk petani, terus 70 untuk pemilik tanahnya. Misalnya, itu namanya muzaro'ah. Menurut qaul yang ashah, pendapat yang paling sahih dalam madhab Syafi'i, itu tidak diperbolehkan. Nanti kita lihat dalilnya, kan ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa in akrahu, dan apabila pemilik tanah tadi menyewakan tanah tadi kepada penggarap atau kepada rojul atau orang yang ditunjuk tadi itu, iyaha, tanah tadi. Jadi apabila dia menyewakan, orang yang punya tanah tadi menyewakan kepada laki-laki tadi atau penggarap tadi, iyaha, tanahnya tadi, bidahabin, dengan emas, au fiddatin, atau perak. Dulu uang itu ya, kalau enggak emas, perak kalau dulu. Au syarata lahu ta'aman ma'luman, atau dia mensyaratkan untuk rojul tadi ta'aman ma'luman, makanan yang jelas, fi dhimmati, dalam tanggungannya. Maksudnya enggak dibayar akad sewa, tapi tidak dibayar dengan emas atau perak, tapi dengan jenis makanan tertentu misalnya. Berarti bayarannya bukan pakai uang, tapi bayarannya pakai apa? Pakai beras misalnya, atau pakai hasil ya yang dia punya lah dalam bentuk makanan-makanan, jagung atau apa, terserah lah itu. Dulu jamak terjadi seperti itu, tidak ada masalah. Jadi upahnya tidak diambil dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk hasil bumi misalnya itu. Maka jaza, kalau begitu boleh. Jadi kalau di akad sewa menjadi boleh. Baik, saya mau terangkan sekilas sebelum nanti kita lebih detail menjelaskan ya. Jadi gini, saya ulang ya, qaul yang ashah, yang paling sahih dalam madhab Syafi'i, akad muzaro'ah dan akad mukhabarah itu tidak boleh. Tidak boleh itu berarti akadnya batil. Kalau batil, ingat kaidahnya, al-butlanu la asara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti dia tidak ada pemindahan hak sama sekali. Kalau terjadi bagaimana? Misalnya akad muzaro'ah sudah terlanjur berlangsung, terus baru ngaji sekarang, baru tahu. Sementara ini sedang berlangsung, bagaimana? Begini, ini penyelesaiannya. Kalau ternyata baru tahu hukumnya, baru tahu sekarang hukumnya, dan ini sedang terjadi akad itu, maka penyelesaiannya, kalau mukhabarah kan benihnya dari petani, sementara tanahnya milik pemilik tanah kan. Maka nanti begitu panen, si pemilik benih tadi, penggarap, itu membayar sewa tanah. Jadi penyelesaian membayar sewa tanah selama digunakan tanamannya sampai panennya itu, kena cas sewa tanahnya itu. Tapi kalau dibalik, muzaro'ah kan benihnya dari siapa tadi? Dari pemilik tanah. Maka
si pemilik tanah wajib menggaji menggaji orang yang menanam tadi itu. Jadi kena ijarah, kena gaji dia, dapat gaji, dapat upah. Loh, kan tidak ada akad sebelumnya yang menggunakan akad misil. Akad misil itu apa? Ujroh misil itu biasanya berapa gitu aja. Biasanya berapa. Jadi nggak harus nuntut berapa, tapi biasanya dapatnya berapa. Jadi kalau orang sini biasanya kalau seperti itu berapa biasanya gitu aja. Dikasih upah namanya. Itu penyelesaiannya. Nah, namun demikian saya ulang sekali lagi, di dalam fikih muamalah ini kalau ingin, namanya orang kan kadang punya tanah gak bisa nggarap, atau bisa nggarap gak punya tanah. Ini bagaimana kalau seperti ini misalnya? Maka solusinya tadi akadnya bisa menggunakan akad ijarah, akad sewa atau akad upah dalam hal ini. Ya misalnya tadi ada orang punya benih banyak, dia punya kemauan menggarap gak punya tanah, sewa tanah, tidak apa-apa. Cuman kalau sewa harus jelas, saya sewa tanahnya misalnya sebulan, 2 bulan, atau biasa panennya berapa lah. Kan biasanya kalau misalnya padi itu biasanya 4 bulan sampai dengan 6 bulan kalau jenis yang tertentu misalnya. Terus kalau kedelai berapa bulan misalnya. Itu disewa, waktunya harus jelas, itu seperti itu. Kalau dia pemilik tanah sekaligus pemilik benih, ya berarti bayar penggarap. Ayo siapa yang mau garap, saya gaji per hari sekian misalnya. Nah, kalau di kampung itu, kalau di kampung saya terutama ya, itu terjadi sistem namanya bawon. Bawon itu gini, misalnya gini. Misalnya saya sebagai pemilik sawah. Terus nanti ada orang yang tugasnya itu bagian garap sawah saya, penggarap. Semuanya dari saya. Berarti akadnya apa? Muzaro'ah ya, muzaro'ah. Muzaro'ah bukan musaqah, bukan mukhabarah, muzaro'ah. Karena benihnya dari saya semua nanti itu. Nanti begitu waktu, tapi semua matun, semuanya saya semua pokoknya deh. Orang itu cuman aja, ngerawat supaya bagaimana bagus gitu aja. Nah, nanti begitu waktunya panen, dia yang derep, dia yang manen juga. Pokoknya uang bagian saya pokoknya. Terus obat semua bagian saya. Orang ngerjain aja. Nanti begitu selesai, nanti baru kemudian ada bagi hasil. Sebenarnya kalau sistem kayak gini sebenarnya itu lebih mirip kepada musaqah sebenarnya. Cuman kan kemarin dalam bab musaqah itu akad menyirami itu loh. Itu boleh sebenarnya. Cuman dalam mazhab Syafi'i, akad musaqah itu kan hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Nah, selain kurma dan anggur kan tidak berlaku itu masalahnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Namun kalau menggunakan metode qiyas di dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki boleh, tidak ada masalah. Taruhlah misalnya ini masuk dalam akad muzaro'ah, sistem bawon. Sistem bawon itu nanti misalnya dia dapat bagian 20% dari hasil panen yang ada, dia dapat bagian 20% misalnya. Maka itu kalau merujuk pada ketentuan muzaro'ah seperti ini itu tidak boleh. Nah terus gimana supaya boleh? Diakad dengan akad ijarah, akad upah. Jadi saya sebagai pemilik sawah dan pemilik benih itu mengupah orang. Ayo siapa yang mau garap tanah saya 5 hektar ini. Terus kemudian karena saya kan juga agak deg-degan spekulasi nanti hasil apa enggak ini. Nanti saya bayar mahal orang, ternyata hasilnya tidak memuaskan misalnya. Maka jalan tengahnya begini, jalan tengahnya. Ayo siapa yang mau garap sawah saya? Saya pokoknya semuanya dari saya. Biayanya semua dari saya pokoknya. Sampeyan terima garap tok ya apa tan sekirane sawah saya ini menghasilkan nanti. Saya gaji per bulan 500.000 misalnya. Karena saya nggak berani gaji mahal karena takutnya kan nggak hasil. Saya gaji per bulan 500.000 misalnya. Tapi di kampung jarang 500.000. Paling 200.000 atau 300.000 lah. Supaya tak bayar anggap misalnya 500.000. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mau digaji 500.000 sebulan untuk garap sawah 5 hektar itu? Tidak ada yang mau kan pasti kan? Nah, supaya mau bagaimana caranya? Ini solusinya dalam hukum ya. Supaya mau, ini kalimatnya gini. Saya kasih per bulan 500.000 garap tanah saya 5 hektar ini. Nanti
kalau sudah panen saya kasih bonus plusnya. Bonusnya 20% dari hasil panen. Nah, itu baru boleh kalau gitu, tidak apa-apa. Itu namanya apa? Ijarah, akad. Itu kalau dalam fikih namanya ada muqabil muayyan namanya. Ada gaji yang jelas. Jadi ada gaji yang jelas berapa tadi? 500.000 per bulan misalnya loh ini ya. Nanti akadnya tergantung sih. 500.000 per bulan. Terus kemudian begitu nanti panen tak kasih bonus. Tapi itu diucapkan di awal harus sebagai bentuk janji sebagai bonus plusnya itu. Nanti tak kasih bonus per panen itu sampai dapat 20%. Jadi kalau bagus biar dia punya semangat nggarap yang bagus juga. Kalau hasilnya bagus nanti sampai dapat banyak gitu. Tapi bukan sebagai gaji yang pokok. Yang pokok tetap yang 500.000 itu. Yang 20% itu bonus yang dijanjikan. Itu boleh tidak apa-apa. Itu namanya akad ijarah dengan muqabil muayyan, dengan jelas berapa yang harus dia dapat tiap bulannya, nanti bonusnya setelah panen. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, kalau begitu boleh, tidak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, muzaraah itu juga boleh kalau digabung dengan musaqah. Saya ulang ya, muzaraah itu boleh kalau digabung dengan musaqah. Lanjutannya. Tadi itu. Maaf di sini nggak ada ya. Adanya di Fathul Qoribnya, di syarahnya. Mohon maaf. Kalau digabung antara muzaraah dengan musaqah itu boleh. Ingat musaqah kemarin ada orang punya pohon. Saya ulang, dalam mazhab Syafi'i dibatasi hanya pohon kurma dan pohon anggur dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali boleh pohon apapun dengan metode qiyas. Jadi pengambilan hukumnya dengan metode qiyas. Taruhlah misalnya dalam hal ini karena kita kan nggak semuanya punya kurma dan kurma juga nggak populer di kita, anggur pun nggak semua wilayah bisa dipakai anggur. Taruhlah kita pakai metode, kita menggunakan mazhab Hambali dalam hal ini ya, dan itu tidak ada masalah insya Allah karena tidak tata buru khas, kita nggak ngambil enaknya tok karena terpisah dari qodiyah yang lain, tidak ada masalah. Jadi itu qodiyah tersendirilah gitu. Jadi misalnya gini, kita oke, misalnya panjenengan nanam pohon kelapa atau sawit di beberapa kayak saudara saya kan punya sawit di Riau sana, dia punya sawit. Nah, karena dia nggak mungkin nyirami tiap hari sawitnya, dia nyuruh orang untuk menyirami sawitnya, itu namanya akad musaqah. Jadi akad musaqah itu akad nyuruh orang untuk menyirami pohon, dan urusannya dengan pohon bukan dengan tanah. Kalau soal bagaimana tanahnya supaya subur, supaya tanahnya bagus, itu kewenangan yang punya tanah. Tapi perihal pohon itu diserahkan kepada orang yang menggarap sawah atau pohon itu sebagai lahan untuk disirami itu. Nanti dengan perjanjian dia mendapatkan bagian persenan dari hasil yang dipanen dari pohon yang dia sirami itu. Wes. Ini musaqah namanya. Ini boleh. Dalam mazhab Syafi'i dibatasi tadi ya. Kalau dalam mazhab Hambali dan Maliki menggunakan metode qiyas boleh apapun. Ini taruhlah sawit misalnya. Nah, kebun sawit itu ternyata menyisakan tanah yang bisa ditanami tanaman yang lain. Misalnya cabai. Misalnya bisa tanami timun misalnya. Bisa ditanami, saya tidak tahu apalah, di sawit itu bisa tanami apa di tanah yang lahan tanah sisa itu. Jadi ceritanya tanahnya lebar, ada tanah sisa. Sehingga apa? Kalau dalam pertanian namanya tumpang sari. Nah, sehingga kemudian di sela-sela itu ditanamilah apa namanya tadi? Pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang menghasilkan selain dari sawit. Maka akad muzaraah di mana benihnya dari pemilik tanah tadi itu bisa diberlakukan pada tanaman-tanaman tadi karena ngikut kepada akad musaqah. Sehingga kalau udah waktunya panen cabai, waktunya panen sawit barengan gitu ya. Nah, nanti persentasenya sesuai dengan perjanjian. Berapa dia bagiannya dalam akad muzaraah itu, sebagaimana dalam akad musaqah itu berapa bagiannya. Sesuai dengan perjanjiannya. Itu boleh. Jadi kalau sekaligus maksudnya. Jadi sekaligus
akad musaqah sekaligus muzaraah. Kalau mukhabarah nggak boleh digabung. Mukhabarah tetap nggak boleh kalau mukhabarah itu. Ini menurut qaul yang ashah ya. Walaupun nanti kalau kita menggunakan qaul yang dhaif dari Imam Nawawi yang menukil pendapat Ibnul Munzir rahimahumullah, ya silakan saja. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, saya mau terangkan lebih lanjut. Jadi muzaraah adalah menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami dan bibit dari si pemilik tanah. Itu muzaraah namanya. Kalau mukhabarah adalah menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami dan bibitnya dari yang mengolah tanah. Jadi dari penggarap. Itu namanya mukhabarah. Saya ulang ya, dua-duanya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menurut qaul yang ashah. Kecuali kalau Anda mau ngikut pendapat Imam Nawawi yang menukil pendapat Imam Ibnul Munzir, tapi itu dinyatakan lemah, pendapat yang lemah. Padahal pendapat Imam Nawawi itu sebenarnya pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Tapi dalam hal ini qaul beliau dilemahkan. Ya, sebagaimana qaul qadim dan qaul jadinya Imam Syafi'i sendiri, itu kadang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai peneliti kitabnya Imam Syafi'i, Al-Umnya Imam Syafi'i itu, beliau pernah ketika menjelaskan qaul jadid dan qaul qadimnya Imam Syafi'i misalnya, beliau menilai bahwa qaul jadidnya Imam Syafi'i dalam hal waktu sholat maghrib itu kalau menurut beliau tidak lebih kuat dasarnya daripada qaul beliau yang qadim. Jadi qaul qadim beliau ketika berada di Baghdad itu lebih kuat daripada qaul jadid beliau. Itu kata Imam Nawawi. Karena kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i itu begitu kita tadi sholat maghrib, ba'diyah maghrib itu sudah isya. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i itu. Qaul jadidnya Imam Syafi'i itu kita tadi sholat maghrib, ba'diyah maghrib itu langsung isya sudah. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Makanya kalau kata Imam Nawawi enggak, yang lebih kuat adalah pendapat qaul qadim beliau ketika di Baghdad, di mana waktu maghrib, waktu isya itu sampai hilangnya mega kemerahan itu. Ya kayak waktu kita sekarang inilah. Ini qaul qadimnya Imam Syafi'i itu. Kalau qaul jadidnya begitu jenengan salat maghrib, ba'diyah maghrib sudah isya itu. Itu kalau menggunakan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Termasuk berkaitan dengan salat Jumat yang 40 orang itu. Itu kan ada qaul yang mengatakan itu syarat sah. Sehingga kalau tidak menggunakan itu, kalau qaul jadid ya itu mengatakan syarat sah. Sehingga kalau kemudian kurang dari 40 kan dianggap tidak sah. Tapi kalau merujuk pada qaul qadimnya Imam Syafi'i, itu 40 orang laki-laki mustautin itu bukan syarat sah tapi syarat sempurna. Jadi tetap sah tapi tidak sesempurna kalau 40 orang itu. Orang mukim atau mustautin. Itu seperti itu. Kalau pakai qaul jadidnya Imam Syafi'i itu terutama yang di tengah-tengah kota dan perkantoran itu kayaknya banyak yang nggak sah sholat Jumatnya itu. Karena kan tidak semuanya mustautin di situ. Sebagian kan pendatang-pendatang dari kota-kota penyangga, bukan dari orang setempat, di daerah perkantoran terutama. Kalau masih di perumahan masih mending lah, masih banyak mukiminnya bahkan mustautinnya, itu seperti itu. Terus kemudian ini diantara dalil yang dipakai tentang larangan mukhabarah dan muzaraah. Dari Sabit ibn Abduhaq, mungkin gini, kenapa kok dilarang Ustaz? Karena di dalam akad muzaraah atau mukhabarah itu rawan terjadi gharar. Gharar itu majhulul aqibah, enggak jelas ujungnya gitu loh. Terus capek-capek nanam, capek-capek garap, ternyata enggak ada hasilnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Kalau musaqah kenapa kok boleh? Karena pohonnya sudah ada. Tinggal nyiramnya aja, nanti buahnya bagi hasil gitu. Nah, jadi ada besar kemungkinan hasilnya. Walaupun juga mungkin ada kemungkinan tidak bisa juga, namun dalam hal ini tetap ditolerir dalam syariat. Kalau yang ini tidak ada pembenarannya soalnya. Itu kan kalau rumus muamalah itu apa? Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau ada dalil yang melarangnya berarti terlarang. Nah, ini diantaranya ini. Dari Sabit ibn Abduhaq radhiyallahu anhu dia berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaha, beliau melarang anil muzaraati, dari akad muzaraah. Akad muzaraah itu berarti apa tadi?
benihnya dari pemilik tanah dan penggarap hanya menggarap saja. Wa amara bil mu'ajarah, dan beliau menyuruh agar diakad ijarah, sewa atau bayar upah. Wa qala, dan beliau berkata, la ba'sa biha, kalau diakad sewa, diakad bayar upah itu tidak apa-apa kata Nabi. Hadisnya riwayat Muslim, hadis nomor 1549. Terus dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, annan nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang, anil mukhabarati, dari akad mukhabarah. Hadisnya sama riwayat Muslim juga, hadis nomor 1536. Kalau mukhabarah tadi benihnya dari penggarap. Kalau benihnya dari penggarap. Saya ulang ya, kalau terlanjur terjadi maka dirubah menjadi akad ijarah tadi. Jadi saya ulang, kalau muzaroah, pemilik benihnya pemilik tanah yang memiliki benihnya, maka kewajiban pemilik tanah menggaji orang yang menanam atau penggarap itu. Nah, sementara gajinya berapa? Ya biasanya berapa gitu. Karena kan tidak diakad dari awal karena ada kesalahan, ketidaktahuan tadi. Nah, kalau misalnya mukhabarah berarti benihnya kan dari penggarap. Maka kewajiban penggarap untuk membayar sewa tanah. Nah, jadi sewa tanah, tanamannya milik penggarap, tapi dia berkewajiban membayar sewa tanah kepada pemilik tanah. Berapa? Ya biasanya berapa gitu aja. Karena sudah terlanjur namanya itu. Itu seperti itu. Dan saya ulang tadi, karena menggarap tanah itu umumnya lebar, dan kalau bayar gede, pemilik tanah deg-degan ya kalau ada hasil. Nah, sementara kemudian pekerja juga nggak mau digaji kecil. Solusinya bagaimana tadi? Kita gaji dia dengan gaji yang sekiranya kita mampu. Misal tadi, garap sawah saya yang 5 hektar ini, saya gaji kamu tiap bulan 500.000, misalnya gitu ya. Berarti selama 4 bulan itu kira-kira panen 4 juta. Nanti kalau sudah panen, sampean tak kasih bonus 20% dari hasil panen itu, untuk menyemangati dia supaya ngerawat sawahnya dengan baik, supaya nanti hasilnya banyak dan besar. Nah, itu boleh kalau begitu namanya. Itu diakad ijarah namanya. Diakad ijarah, gajinya kita nggak bisa gaji mahal, misalnya saya gaji sekian ya, saya nggak bisa gaji mahal. Itu namanya ijarah. Terus tapi sampean tak kasih bonus kalau panen nanti 20% untuk sampean, supaya dia semangat dan menggarap sawah dengan baik, supaya dia dapat hasil yang besar dalam hal ini. Ini terkait dengan akad muzaro'ah dan mukhabarah. Jika muzaro'ah terjadi, maka akadnya batil. Kalau batil berarti la asra fil hukmi, tidak punya implikasi hukum. Berarti pengambilan hak atas hak yang pihak lain itu termasuk batil. Maksudnya bagaimana? Kalau muzaro'ah, tanaman itu milik pemilik tanah. Kalau misalnya dia penggarap itu mengambil bagian dari tanaman itu tanpa seizin pemilik tanah, atau dia mengambil bagian sebagai upahnya dalam akad, itu tidak sah. Maka ini kalau bahasa sederhananya ya haram gitu aja. Supaya halal bagaimana? Ya tadi, tidak dibenarkan sebagai bagian dari hasil kerjanya, tapi merupakan upah. Berarti kalau upah harus jelas, volume kerjanya harus jelas tadi. Seminggu, sehari, sepekan, sebulan, dan seterusnya. Nah, kalau di akad ju'alah boleh nggak Ustadz? Rumus kalau ju'alah kemarin borongan ya. Kalau ju'alah itu gini rumusnya. Apa yang bisa diakad ijarah, berarti bisa diakad ju'alah. Ju'alah itu nggak bicara volume kerja, tapi bicara target. Pokoknya kalau kamu bisa sampai panen garap sawah saya ini, nanti kamu akan dapat bagian hasil sekian, harus jelas juga upahnya, harus jelas. Tapi kalau nggak ada hasil ya nggak ada upah, berarti itu di akad ju'alah. Cuman kalau ju'alah ini kan ya tadi sama saja, tidak bisa ditentukan siapa orangnya, karena nanti siapapun yang membantu bisa saja dia mendapatkan bagian itu, gitu masalahnya. Itu kalau ju'alah. Walaupun boleh di akad ju'alah. Jadi apa yang di akad ijarah boleh, di akad ju'alah juga boleh. Kalau ijarah erat dengan volume kerja, sementara kalau ju'alah itu lebih kepada target. Ya, targetnya apa? Itu seperti itu.
silakan saja. Tapi yang dianjurkan di sini adalah menggunakan ijarah, bukan menggunakan ju'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW melarang akadnya batil karena dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sampai itu terjadi, penyelesaiannya adalah diulang tadi, kalau muzaroah pohonnya hasilnya adalah milik pemilik tanah, kewajiban pemilik tanah membayar gaji orang yang penggarap tadi. Jadi statusnya gaji. Nah, sementara kalau mukhabarah seluruh pohonnya dan hasilnya milik penggarap. Itu solusinya. Terus kemudian penggarap wajib membayar sewa tanah kepada pemilik tanah. Nah, saya ulang, karena tidak diakad dari awal, maka silakan dibayar sebagaimana biasanya. Biasanya lek ngene iki bayarane piro. Kalau nyewa begini biasanya berapa gitu. Biasanya aja. Ya usahakan saling ridho lah biar enggak berantem. Ya kalau memang berantem menggunakan akad yang dulu kita pakai di pembahasan kita, akad suluh, akad damai. Bisa menggunakan akad damai. Jadi kalau memang enggak selesai dengan penyelesaian muajarah tadi atau ijarah tadi, maka bisa menggunakan akad suluh, akad damai, tidak ada masalah. Silahkan saja. Ya apa enak wis, sementing tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahu alam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan penjelasannya. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Nggih, monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Yang sur. Nggih. Akadnya ijarah apa? Ijarah kalau nggak salah ijarah biasa. Jadi dia itu Biasa. ditalami dulu, nanti dia langsung kemampuan, tapi tidak ada denda ataupun apa. Berarti ini ya, jual jasa ya. Jual jasa. Kalau ijarah itu kan ya. Ijarah itu kan jual, dalam hal ini jual jasa berarti dia. Jual jasa berarti ya. Oke, berarti dia diberi akses kemudahan untuk bisa umroh atau untuk bisa haji, tapi dengan ketentuan pihak yang menjual jasa itu dia mengambil keuntungan dari jasa itu, dari harga yang misalnya 25 juta dia jual 30 juta dengan angsuran yang disepakati bla 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 bla. Ya kalau seperti itu ya, kalau memang betul istilahnya jual jasa itu, silakan saja, tidak ada masalah. Karena kan ijarah itu kemarin kan bukan jual beli barang, sehingga tidak ada pemindahan hak, tapi dia jual beli manfaat. Misalnya ada orang dia punya skill, dia punya keahlian, dia punya waktu, dia punya tenaga. Dibelilah tenaganya itu. Ya contohnya kayak karyawan itu. Karyawan itu kan akadnya ijarah itu. Dia jual waktunya, dia jual tenaganya, dia jual keahliannya, dia jual ya kebersamaan dengan keluarga, dia jual untuk perusahaan itu supaya dia bisa, dan dia minta gaji untuk itu atau dia digaji dengan itu. Maka sama dengan tadi itu. Jadi dari pihak bank atau pihak travel tadi misalnya dia punya akses untuk bisa membantu orang supaya dia bisa haji atau bisa umroh.
mengingat biaya yang cukup besar atau bla bla bla, maka bisa dibantu dengan cara seperti itu misalnya. Dan jasanya itu dia jual dengan keuntungan tadi itu. Sampai situ yang saya pahami tidak apa-apa sih. Silakan aja, itu sah. Silakan aja, itu namanya akad ijarah, namanya ijarah multijasa. Malah saya baru tahu itu. Ya wallahu a'lam maksudnya apa itu ya. Cuman yang saya pahami ya itu kalau memang begitu ya akadnya, dan jelas tidak ada, di Bapak bilang tidak ada denda, tidak ada apa lagi, tidak ada bunga juga kan. Ya dan seterusnya, ya monggo aja silakan kalau mau seperti itu. Nggih. Ya. Saya fokus ke akadnya ya nanti ya. Saya tidak fokus kepada ini ya. Sudah berangkat terus pulang mikir cicilan umroh. Itu nanti beda bab itu. Karena nanti ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana pernah Nabi itu melarang seseorang untuk memaksakan untuk berhaji, dalam konteks itu haji, bukan umrah dan haji kan sama kan ya. Hanya bedanya kan tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada melontar jumroh, tidak ada mabit di Mina. Sehingga kemudian di situ dikatakan dilarang. Walaupun larangan itu tidak sampai menyebabkan batalnya umrah atau haji, namun memang kalau merujuk pada riwayat itu sepatutnya lah orang yang berhaji dan berumrah itu betul-betul orang yang mampu memang. Dan sependek yang saya pahami, memang gara-gara dana talangan haji itulah makanya sekarang waiting listnya sampai puluhan tahun itu. Konon begitu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak nggih. Saya ulang tadi, saya ngomong dari segi akadnya ya. Kalau soal kemudian umroh dan haji masih menyisakan hutang, itu persoalan lain nanti. Itu ada bab sendiri itu nanti itu. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Karena gini, apapun yang melanggar sunnah Rasulullah Muhammad SAW pasti fitnahnya ada. Ya termasuk tadi orang yang memaksakan untuk berhaji padahal dia tidak mampu dengan cara menggunakan dana haji talangan tadi, dan atau kemudian umroh dengan cara nyicil tadi. Kalau umroh mungkin tidak terlalu jadi problem ya. Kalau haji kan jadi problem sekarang kan. Yang waiting listnya sampai 9.000 puluhan tahun itu kan gara-gara dana talangan haji diantaranya. Ngoten nggih, itu diantara fitnahnya itu, kekacauan yang terjadi istilahnya. Tapi saya ulang, terlepas dari itu nggih, terlepas dari itu akad tadi itu sah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.